yang mengikuti jalan hidupnya Nabi Muhammad berarti berada dalam jalan cahaya. Sementara yang tidak mengikuti jalan hidupnya Nabi Muhammad, mereka akan berada jauh dari cahaya, yang artinya akan membuat mereka berada dalam kegelapan. Dan formula yang sudah diaturkan oleh Nabi Muhammad, sistem yang sudah dibangun oleh Nabi Muhammad adalah seindah-indah sistem yang ada di atas muka bumi ini. Kenapa? Karena sistemnya bersambung dengan yang menciptakan manusia. Formulanya udah yang paling pas. Nggak mungkin ada formula yang lebih pas daripada formula yang sudah diaturkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab formulanya Nabi Muhammad tuh formula langit, teman-teman. Nggak pernah ada perubahan-perubahan. Formulanya dari yang menciptakan manusia. Karenanya tidak mungkin tidak sesuai sama manusia. Udah yang paling pas sama manusia, udah. Itu adalah formula Islam, formula syariat, formula agama kita, formulanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya Nabi Muhammad alaihi wasallam, yang dalam urusan berumah tangga beliau mengatakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah formulaku, nikah adalah jalan hidupku, nikah adalah pilihan yang aku pilih untuk kehidupanku. Faman raghiba an sunnati, siapa yang enggan terhadap pernikahan, dia tidak termasuk dari golonganku. Dulu sih waktu awal kali saya dapat hadis ini, saya mikir, emang siapa yang enggan terhadap pernikahan? Ternyata banyak orang Jepang enggan terhadap pernikahan ya. Banyak sekali orang-orang zaman sekarang, terutama perempuan-perempuan yang bekerja gitu. Mereka merasa enggan terhadap pernikahan gitu. Apalagi dengan membayangkan hamil, punya anak, badan berubah, tidak lagi selangsing dulu, tidak lagi seproporsional dulu gitu. Banyak yang enggan terhadap konsep pernikahan ini. Sementara Nabi Muhammad alaihissalam menyebutkan tentang pernikahan rumah tangga beliau sebagai baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Rumahku adalah surgaku. Dan Nabi Muhammad sendiri secara khusus spesifik menyebutkan perempuan sebagai sekeping surga Allah di bumi. Kata Nabi, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ada kesenangannya. Semacam dunia juga ada surganya. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Seindah-indah kesenangan di dunia, seindah-indah kesenangan di bumi ini adalah al-mar'atus salihah, istri yang solehah. Jadi semacam dunia ada surganya, dan sesurga-surganya dunia ini adalah istri yang solehah. Jadi istri, jika kamu adalah seorang istri yang solehah, kamu adalah bagian dari surga Allah SWT di atas muka bumi ini. Kita bagian dari surga Allah, teman-teman. Dan itu yang sudah diaturkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggikan derajat kaum wanita. Saudaraku sekalian saya muliakan, bahkan dalam salah satu hadis Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad di Haji Wada, dan itu adalah peristiwa besar terakhir sebelum kewafatannya Nabi Muhammad alaihissalam. Peristiwa kumpulnya orang Islam semuanya gitu kan. Semua orang Islam yang ikutan haji sama Nabi Muhammad itu ada sekitar 124.000 orang yang ikut haji bersama dengan Nabi Muhammad, dan itu nyaris semua orang Islam yang ada waktu itu. Kumpul semuanya sama Nabi. Nabi kemudian berkhutbah dengan khutbah yang sangat terkenal itu ya, di waktu beliau sedang berada di Padang Arafah. Sudah turunnya firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, dan seterusnya. Nabi ada menyebutkan tentang pola pikir. Nabi mengajarkan pola pikir para sahabat tentang beberapa hal dalam Islam. Kayak Nabi Muhammad nyuruh kaum Ansar harus baik sama kaum Muhajirin, kaum Muhajirin harus baik sama Ansar gitu. Kemudian ada pesan Nabi pula, as-salah wa ma malakatil yamin, as-salah gitu, jagain sholatnya,
jagain sholat orang-orang yang kalian tanggung, perhatikan betul sholatnya gitu. Ada beberapa pesan-pesan yang disebut sebagai pesan-pesan terakhirnya Nabi Muhammad. Dan tentu orang kalau udah di saat-saat terakhir pasti akan berpesan dengan pesan-pesan yang paling penting. Tentu kalau kita tahu bahwa itu adalah saat-saat terakhir kita bersama dengan seseorang, kita nggak akan ngomongin hal-hal yang remeh-remeh kan. Kita pasti akan membicarakan hal yang sangat penting gitu. Nah, Nabi Muhammad di antara pesannya kepada kaum laki-laki, usikum bin nisa'i khaira. Aku berpesan kepada kalian, berbuat baiklah kepada perempuan. Berbuat baiklah pada istri kalian. Usikum bin nisa'i khaira fa innahunna awanun lakum fi umuri dinikum wa dunyakum. Sesungguhnya istri kalian adalah partner kalian dalam menjalani kehidupan dunia maupun kehidupan agama kalian. Partner kalian dalam beragama, partner kalian dalam urusan dunia. Dan itu menurut saya seindah-indah definisi tentang siapa suami bagimu, siapa istri bagimu gitu. Nabi memberikan definisi tentang istri bagi seorang laki-laki adalah dia adalah partnermu, rekanmu, awan. Partner kamu fi umuri dinikum wa dunia. Dalam urusan agama kamu dan dalam urusan dunia kamu.